Kisah tentang Kiai As'ad yang menempuh perjalanan panjang dari Bangkalan menuju Jombang di tahun 1924, mengantarkan tongkat dan tasbih berbekal keyakinan menjalankan amanah dari sang guru Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya pernah dipanggil oleh Hadratus Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Waktu saya mondok di sana, beliau memanggil saya, As'ad, ini tongkat antara kamu berikan pada Hasyim Asy'ari. Perjalanan berkilo-kilometer ditempuh, bukan sekedar melintasi jarak, melainkan membawa sebuah isyarat yang menjadi awal tonggak lahirnya Nahdlatul Ulama. Kini, perjalanan itu dikenang kembali, membumikan sejarah heroik pada ingatan kehidupan. Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain Ibrahimi menapak tilasi jejak kakeknya, mengulang langkah demi langkah, menyusuri perjuangan dengan napak tilas. Sebuah perjalanan penuh makna tentang keyakinan, tentang warisan leluhur, dan tentang amanah perjuangan yang terus dijaga dan dirawat. Perjalanan napak tilas dimulai pada tanggal 3 Januari 2026, diikuti oleh 1.000 orang lebih dengan berkumpul di satu titik Masjid Syekhona Muhammad Khalil. Para peserta turut mulai berdatangan, siang berlanjut malam. Peserta napak tilas dari berbagai daerah sudah datang. Seusai seluruh peserta yang terdata sudah melakukan registrasi ulang, kini saatnya malam yang kian sunyi digetarkan dengan pembacaan ratib Syekhona Muhammad Khalil bersama para dzurriyyahnya, juga bersama dzurriyyah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, serta seluruh peserta napak tilas di Maqbarah Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Di Maqbarah tersebut, kita tidak hanya ziarah muassis Nahdlatul Ulama, tetapi ada rangkaian spiritualitas yang sangat mendalam yang dilakukan oleh para masyayikh. Kami alhamdulillah berkesempatan membersamai beliau semuanya. Salah satu kegiatan yang sangat bermakna dalam spiritualitas kita semua adalah saat membaca ratib Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, di mana kita seakan-akan Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan hadir memberikan bimbingan, menuntun kita semua untuk bermunajat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu kekuatan lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Suasana sejuk pagi hari di daerah Demangan Bangkalan, tepatnya di pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil, tempat penyerahan tongkat dan tasbih oleh dzurriyyah Syekhona Muhammad Khalil kepada dzurriyyah Kiai As'ad Syamsul Arifin. Acara penyerahan begitu hangat. Takzim Kiai Ahmad Az-Zain Ibrahimi layaknya seorang santri di hadapan dzurriyyah Syekhona Muhammad Khalil yang merupakan guru dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Bergetar hati saya, merinding hati saya. Kiai yang sekali Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain Ibrahimi yang adabnya sangat luar biasa ketika pas penyerahan tongkat dan tasbih layaknya seorang santri terhadap gurunya. Saya tidak sia-sia mengikuti napak tilas ini, bisa menyaksikan langsung hal yang sangat luar biasa ini. Perjalanan napak tilas dimulai dengan kokoh tongkat yang dipegang beliau dan tasbih yang mengalungi leher Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zain Ibrahimi, serta bacaan Ya Jabbar, Ya Qahar terus beliau zikirkan. Ya Jabbar, 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 Ya Jabbar,
Langkah demi langkah dilewati hingga akhirnya bisa sampai di tempat peristirahatan pertama di SDN Kelean 1. Berbagai makanan ringan dan minuman turut disuguhkan. Para peserta Nawaktilas turut istirahat sebentar dan langsung melanjutkan perjalanan. Jadi saat kemarin kami menjadi tim medis, banyak peserta yang meminta bantuan, kakinya luka, lecet, kemudian ada yang lemas sudah. Tapi kami dengan peralatan yang sudah kami persiapkan dari klinik Idaman Asadiah, beberapa hari bahkan 1 bulan sebelumnya kami sudah mempersiapkan obat-obatan. Alhamdulillah kami bisa membantu pertolongan pertama yang dibutuhkan oleh peserta yang membutuhkan bantuan medis. Kami juga menemukan peserta yang tiba-tiba pusing, kemudian pingsan, itu juga kami menemukan, tapi mereka tetap semangat. Perjalanan berlanjut. Kiai Az-Zaim dengan tongkat dan tasbihnya serta lantunan Ya Jabbar, Ya Qoharnya turut menjadi gejolak semangat, terutama bagi para peserta Nawaktilas yang mengikutinya. Disusul suara zikir Ya Jabbar, Ya Qohar dilantunkan oleh masyarakat di sepanjang jalan yang menyambut dengan motivasi. Saya dan saudara-saudara serta panitia yang satu mobil dengan saya meyakini bahwa perjalanan kami tidak akan sampai tuntas, paling banter sekitar 1 sampai dengan 2 kilo. Ini ungkapan jujur. Tetapi ketika kami membersamai Ki Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, rasa-rasanya tidak mungkin lagi kami untuk meninggalkan beliau, undur diri, naik ke kendaraan, sementara beliau menyusuri jalan dengan tapak kaki beliau. Sekalipun kaki kami terasa berat, tidak mampu untuk melangkah, tapi sosok Ki Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi menjadi spirit dan motivator bagi kami untuk menuntaskan perjalanan yang penuh sejarah ini. Pos peristirahatan kedua di Yayasan Asmaul Husna, Desa Telang, Kecamatan Kamal. Kiai Az-Zaim beserta rombongan mampir sebentar untuk beristirahat. Tak berselang lama, rombongan peserta Nawaktilas kembali melanjutkan perjalanannya. Perjalanan kali ini menuju pos peristirahatan ketiga atau terakhir, berada di daerah Gili Timur, Kecamatan Kamal. Di pos ini, Kiai Az-Zaim memberikan tausiah kepada para peserta Nawaktilas sambil lalu beristirahat di sebuah musola. Saya terakhir mohon perhatian, miring, Peswa Tiongkok, Pak Presiden itu tidak sampai pada kalironia, mumpung kita makin, saya niata orang saleh, niata orang sempurna, Peswa itu, ampongi niata para guru, niata Abdul Termarhum Ki As'ad oleh Pak Dewi Sekona sampai pada Pak Data Abdul Syekh. Jadi tak melalui niat-niat selain mun sakirana kalero niat saya kendak itu saus tak nanti pas hati perjalanan supaya tak oleh kasar
Sobatnya tak turun yang mainan agaja Kak Dito Iswa Kiongku Afikir ya Jabar ya Kohar Sampung Aki Niat Ariyotoh Kaangkui Kajajana Jami'an ulama Merasa moga ibadah jasa Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasanya saya mau sekiranya menyatakan berisi orang kalau boleh si tak saya ya tak manabi kos lagi perjalanan saya dan tak dikosaos tapi manabi bisa nganyari niat kangkui terus lagi perjalanan. Setelah selesai di pos peristirahatan ketiga, Kiai Az-Zaim beserta rombongan langsung menuju Pelabuhan Kamal dan melakukan perjalanan laut menuju Pelabuhan Perak. Salah satu perjalanan yang ditempuh oleh beliau adalah menyeberangi samudra dari Pulau Madura ke Pulau Jawa, dari Kamal ke Perak. Nah, di saat Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi melintasi samudra, menyeberangi laut menuju Tanjung Perak, Surabaya, alhamdulillah satu moda transportasi bersama dengan beliau. Ada satu kesan yang sangat mendalam yang juga sangat saya rasakan. Bagaimana guru kita Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi tidak hanya dalam perjalanan darat dari pesantren Demangan menuju Kamal, tetapi dari Kamal ke Tanjung Perak beliau tidak henti melafalkan dzikir dan lafaz Ya Jabbar, Ya Qahar. Beliau tanpa sedikit pun melewati detik demi detik perjalanan laut menyeberangi dari Kamal menuju Tanjung Perak dengan lafaz Ya Jabbar, Ya Qahar. Begitu kemudian sudah tiba di Tanjung Perak, perjalanan dilanjutkan ke Makbarah Sunan Ampel. Di sini ada satu kesan bagaimana kegiatan yang mendapatkan support dan dukungan dari seluruh masyarakat. Tidak hanya alumni dari 3 pondok pesantren, tetapi haru biru dari masyarakat melalui kegiatan napak tilas ini. Mereka ingin berkhidmat dengan menyediakan moda transportasi, kendaraan klasik, kemudian juga ada sepeda ontel yang ikut mengiringi perjalanan Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi menyusuri tengah kota Surabaya. Tentu ini satu kesan yang tidak mungkin bisa kita lupakan karena bagian dari perjalanan kegiatan napak tilas yang disinilah ada hubungan yang cukup kuat antara peserta napak tilas dengan seluruh elemen masyarakat, utamanya di sepanjang perjalanan yang dilalui oleh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Setelah selesai dari Makbarah Sunan Ampel, peserta napak tilas melanjutkan perjalanan langsung menuju Jombang. Sedangkan rombongan Ahlul Bait menuju PCNU Bubutan Surabaya yang disusul dengan perjalanan menuju stasiun Gubeng karena perjalanan menuju Jombang akan dilakukan menggunakan transportasi kereta api. Salah satu support dan dukungan yang juga diberikan terhadap kegiatan napak tilas isyarah berdirinya Jami'ah Nahdlatul Ulama ini diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ibu Gubernur secara langsung menyambut kehadiran Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, para masyayikh dan seluruh peserta di PCNU Surabaya di Bubutan. Bahkan Ibu Gubernur tidak hanya mencukupkan untuk menyambut kehadiran para masyayikh dan peserta di kantor PCNU Surabaya. Beliau juga menyambut dan membersamai Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, para masyayikh dari Bangkalan, ketika beliau ada di stasiun Gubeng menunggu jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun Gubeng menuju stasiun Jombang. Ibu Gubernur juga menceritakan beberapa hal, termasuk bagaimana ketika di masa-masa itu kereta api menjadi moda transportasi pilihan dari masyarakat, yang kemudian saya dapat membayangkan perjalanan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi memaknai perjalanan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin bahwa untuk tiba di tempat tujuan, yakni di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, di sini juga diperlukan kesabaran. Semuanya ikut dalam ritme aturan waktu sebagaimana yang juga ditentukan oleh Allah melalui skenarionya yang pada saat itu dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, sehingga seluruhnya tertib ada di dalam rule yang sudah ditentukan sebagai garis perjuangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di stasiun Jombang, hujan mengguyur deras. Rombongan Kiai Az-Zaim langsung menuju pendopo Bupati Jombang. Dan seluruh rombongan memulai kembali perjalanan napak tilas menuju Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kita bisa nyatakan diberangkatkan 3, 2, 1. Hujan terus mengguyur deras. Namun semangat Kiai Az-Zaim bersama seluruh peserta napak tilas tampaknya tidak terpengaruh. Tak bergeming, tetap dengan satu tujuan menuju Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Langkah cepat dan seruan bacaan Ya Jabbar, Ya Qahar terus menggema dari pendopo bupati hingga sampai di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Setelah sampai di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, rombongan Kiai Ahmad Az-Zaim Ibrahimi dan peserta napak tilas disambut hangat oleh keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan langsung Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud sebagai dzurriyyah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menerima tongkat dan tasbih yang dibawa oleh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Setelah itu, seluruh peserta napak tilas bergerak menuju ke area Maqbarah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menyelesaikan misi napak tilas dengan tahlil dan doa bersama.